Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wal akhwati fillah, alhamdulillah rabbil alamin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkan segala urusan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah taala pada pagi hari ini atau kesempatan hari ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang dikalang oleh ulama, yakni Kitabul Ilm, dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam An-Nawawi membuat sebuah subjudul di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yakni Kitabul Ilmi, kitab yang mencakup tentang keutamaan ilmu. Imam An-Nawawi mengatakan babun fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kul, katakanlah, rabbi zidni ilma, ya Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Ilmu di sini termasuk para ulama mengatakan adalah ilmu ma yata'allaqu bil Qur'ani was sunnah wa ma yata'allaqu bihima. Ilmu yang berkaitan tentang Al-Qur'an dan Sunnah dan yang berhubungan dengan dua ini. Artinya ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah ilmu agama. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan kepada kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menambah harta, istri, pangkat dan segala macam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita dalam surat Thaha ini, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, ya Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Ilmu di sini sekali lagi adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa setiap pagi yang senantiasa seyogyanya kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rabbku, aku meminta kepadamu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, dan rezeki yang luas, rezeki yang baik, warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Tak kala seseorang memiliki ilmu yang bermanfaat, yakni Al-Quran dan Sunnah, insyaAllah ta'ala Allah akan luaskan rezekinya. Warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Ketika seorang memiliki ilmu, tentu dia mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amal tanpa didasari oleh ilmu, tentu amalan ini dipertanyakan. Banyak orang beramal tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tidak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan dalam kitab ini, hadza min a'zami adilat asy-syarfil 'ilm. Dalam bab ini ulama Imam An-Nawawi mengatakan ini adalah besarnya dalil, ini adalah dalam kitab ini adalah menjelaskan kepada kita besarnya keutamaan ilmu, mulianya ilmu. Ya, idlam yu'mar sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta, yang telah dijelaskan tadi, ayas ala, dan tidak memohon Rabbahu, kepada Tuhannya,
kepada Allah Subhanahu wa taala ziyadah, tambahan, illa minhu, kecuali dengan tambahan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta, sekali lagi setiap paginya tidak meminta hal-hal berbau dunia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, warawa at-Tirmidzi wa ghairihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Abu Hurairah berkata, sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma anfa'ani bima 'allamtani. Ya Rabbku, berikanlah manfaat terhadap apa yang telah kau ajarkan kepada aku. Anfa'ani, berikan manfaat kepada aku bima 'allamtani, terhadap apa yang telah kau ajarkan kepada aku. Wa'allimni ma yanfa'ani, ajarkan aku apa-apa yang bermanfaat untukku. Warzuqni ilman yanfa'ani, berkaruniakanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Wazidni ilman, ya Rabbku tambahkanlah ilmu kepada aku. Alhamdulillahi ala kulli hal, dan segala puji kepada Allah atas segala sesuatu. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar, dan aku bermohon kepadamu, perlindungan kepadamu dari kondisinya penduduk neraka. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tambahan ilmu, tambahan mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat. Terkhusus walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang dikasih ilmu lebih daripada orang yang beriman. Orang yang menjelaskan ilmu, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rawahu Bukhari wa Muslim an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah ingin kebaikan kepada seorang hamba, Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan ia dalam masalah agama. Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini kita masih kesempatan hidup dan kita memiliki anak, ajarilah diri kita pertama mempelajari agama ini, dan kita ajak anak-anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan belajar agama. Belajar agama adalah pahala besar, keutamaan yang sangat besar. Subhanallah, sekarang banyak kaum muslimin yang berbangga-bangga anaknya menjadi ini, itu, ahli ini dan ahli itu. Tapi dia lupa dalam bagaimana anaknya untuk sholat. Anaknya untuk mengerti Al-Quran. Anaknya untuk mengerti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh, orang tua yang semacam ini akan merugi nanti. Kita semuanya akan meninggal dunia sebagai orang tua. Kita meninggal dunia, yang kekal adalah anak yang soleh. Selama anak soleh ini, anak kita adalah investasi besar dalam hidup kita, adalah pahala senantiasa mengalir kepada kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bis-salas. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah walidun salih yad'ulah, anak yang soleh mendoakan. Bagaimana akan memiliki anak yang soleh, tapi hari ini kita tidak mengajarkan kepada mereka tentang ilmu agama. Kalau kita tidak bisa mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita, bawa anak-anak kita untuk belajar agama di pondok pesantren, sekolah-sekolah IT, dan lembaga-lembaga yang jelas manhaj dan
kompatibelnya dalam mengajarkan agama. Subhanallah, dalam sebuah Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran mengatakan, apa kata Imam Al-Qurtubi? Qala ba'dul hukama, berkata beberapa orang yang alim, yang alim dalam masalah Al-Quran. Man u'tiyal ilmal wal Quran, siapa yang diberikan ilmu dan Al-Quran, wa yanbaghi ayyu'arrafa nafsahu, seyogyanya dia tahu tentang dirinya karena dia telah diberikan Al-Quran dan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wala yatawaddu'a li ahli dunya, jangan sekali-kali dia untuk tawadu di hadapan orang yang dikasih dunia. Li ajli dunyahum, ya, fa inna ma utiya afdalan ma utiya ashabu dunya, karena apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya tentang ilmu dan Al-Qur'an lebih baik terhadap orang-orang yang dikasih dunia. Lianna Allah Ta'ala samad dunya mata'an qalilan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dunia ini dengan kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sementara. Kul mata'ud dunya qalil, katakanlah dunia ini adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang sangat sedikit sekali. Wasamal ilma wal Qur'an khairan katsira, dan Allah Subhanahu wa taala telah menamakan ilmu dan Al-Qur'an dengan kebaikan yang banyak. Berarti kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bandingkan misalnya kita berilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang sangat besar daripada orang-orang yang Allah kasih dunia kepadanya. Dikasih dunia ini dan itu, tapi dia tidak sholat, tidak puasa, melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan. Tak pantas kita Allah kasih kesempatan untuk menuntut ilmu, belajar ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk merendahkan diri di hadapan mereka itu. Karena apa? Apa yang Allah kasih kepada kita lebih besar daripada yang Allah kurniakan kepada mereka. Karena dunia ini adalah permainan senda gurau yang Allah katakan dalam surah Hadid. In ya'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahun. Ketahuilah dunia ini tak terlepas dari dua hal, permainan dan senda gurau. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.